Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tema minggu lalu, letak dan luas Indonesia. Kita lanjutkan materi minggu lalu, yaitu kondisi alam Indonesia. Jadi nyambung ya sekalian ya. Ada beberapa pelajaran minggu lalu yang kita ulang di sini cuma sekedar mengingatkan. Nah sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai anak sekalian. Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini, yaitu kita akan membahas kondisi alam Indonesia. Nah, sekalian, perhatikan, ini ada bagan atau skema keadaan alam Indonesia, yaitu keadaan Indonesia, keadaan fisik wilayah, keadaan flora dan fauna. Nah, itu keadaan fisik dibagi keadaan alam, keadaan iklim, bentuk muka bumi, sedangkan keadaan flora fauna ada keragaman dan sebarannya. Sekalian kita mulai, kita lanjut. Nah ini letak posisi Indonesia dan pengaruhnya. Ini yang kita ulang kembali materi minggu yang lalu, ada sebagian yang kita ulang. Ini letak astronomis. Letak suatu daerah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Ini cuman mengulang sekalian ya. Kita lanjut. Pengaruh letak astronomis. Ya, ini bentuk petanya. Tambahan dari minggu lalu sedikit. Nah, ini kita lanjut ya. Letak astronomis Indonesia itu berada pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ini juga yang ngulang. Ini ciri-cirinya iklim tropis. Ya, sekalian ya, udah minggu lalu ya, ini cuma ngulang saja. Kita lanjut sekalian ya. Letak geografis, ini juga yang ngulang. Letak suatu negara atau daerah dilihat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis tuh. Itu posisi silang. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ya. Ini juga yang ulang sekalian ya. Kita lanjut, ini juga pengaruhnya hanya mengulang ya. Pengaruh letak geografis ya. Indonesia memiliki dua musim, hujan dan kemarau, beriklim laut, lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang ramai, merupakan pertemuan kebudayaan berbagai bangsa. Ini ngulang juga sekalian ya. Kita lanjut sekalian ya. Perhatikan. Nah, ini baru nih lanjutannya. Letak geologis. Letak geologis yaitu letak suatu daerah atau negara dilihat berdasarkan batuan yang terdapat dalam tubuh buminya. Letak geologis, letak suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan keadaan batuan yang terdapat di dalam tubuh buminya. Letak geologis Indonesia dipengaruhi oleh sistem pegunungan yang ada di dunia. Itu lingkar Pasifik, Alpen Banda, dan lingkar Australia. Itulah yang mempengaruhi Indonesia, sistem pegunungan yang ada di dunia. Lihat petanya itu, ada lingkar Pasifik, itu ya, yang berjalur di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Lingkar Australia itu yang ada di Irian. Kemudian pegunungan Alpen Banda di bawah itu. Sebenarnya ini adalah letak geologis Indonesia. Kita lanjut selanjutnya. Kita lanjut dari Indonesia bagian barat melalui deretan pegunungan muda Mediterania sampai ke Indonesia merupakan pegunungan Himalaya dengan sifat batuannya basah. Daerah di sebagian tengah dan timur dilalui dari pegunungan Sirkum Pasifik yang dengan sifat batuannya asam.
Ini pengaruh letak geologis terhadap letak geografis. Ya, pengaruh letak geologis terhadap letak geografis Indonesia. Sebagai berikut. Indonesia memiliki gunung api yang menyuburkan tanah sekitarnya. Sering terjadi gempa bumi, terutama gempa tektonik dan vulkanik. Terdapat tempat-tempat yang kaya akan aneka barang tambang, seperti emas, minyak bumi, batu bara, timah, dan lain-lainnya. Ya, selain ini pengaruh letak geologis ya. Kita lanjut selanjutnya, ini hubungan posisi geografis dengan perubahan musim. Ya, ini terjadi setiap 6 bulan sekali. Ya, ini juga cuma ngulang. Ya, ini pengaruhnya jadinya semu matahari. Ya, ini perhatikan ya, memperhatikan itu tanggal 21 apa yang terjadi, juga tanggal 22 Desember apa yang terjadi. Perhatikan ya ini ya, kamu lihat, kamu baca, kamu perhatikan. Soalnya ya, kita lanjutkan. Ini juga ngulang ya, angin muson barat itu musim hujan untuk Indonesia. Kemudian angin muson barat nih ya. Ini. Kemudian angin muson timur ini ngulang, bahwa musim kemarau bagi Indonesia. Juga ngulang, selanjutnya cuma ngulang aja. Kita lanjut ya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor iklim, keadaan tanah, relief tanah, dan faktor manusia. Ini 4 faktor ya yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ya, iklim, keadaan tanah, relief tanah, dan faktor manusia. Sekalian lanjut ya. Kita lanjut. Jenis flora di Indonesia. Jenisnya nih flora atau tanaman atau tumbuhan. Hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, stepa, padang rumput yang luas, sabana, padang rumput yang ada selang-selang tumbuhan lain. Ya, ini jenis flora sebarannya ini ya itu. Contohnya hutan hujan tropis, hutan musim, bakau, stepa, dan sabana. Kalian lanjut ya. Jenis floranya ini. Ada flora fauna asiatis, fauna pertengahan, dan fauna australis. Ya, ada garis Wallace yang memisahkan fauna bagian barat dan tengah, garis Weber yang memisahkan bagian tengah dan bagian timur. Ya. Kalian ya, ini cuman sekilas, nanti ada bahasa sendiri ya kalian ya. Sabar. Ini persebaran fauna Asia dan fauna Australis. Ya, ini hanya penggambaran, nanti kita bahas sendiri. Ada tema sendiri nanti ya. Kita lanjut. Nah, ini upaya pelestarian flora dan fauna. Membuat cagar alam, membuat marga satwa atau suaka marga satwa. Untuk melindungi tumbuhan tertentu, cagar alam. Sedangkan fauna tertentu itu suaka marga satwa. Lanjut ya. Ini tabel karakteristik flora yang ada di Indonesia. Perhatikan tuh ya. Ini sebagian barat dan bagian timur. Kamu perhatikan itu ya karakteristiknya. Perhatikan ya. Kita lanjut ya. Nah, tugasnya ini soalnya nih ada 5 tugas. Ya, kamu perhatikan, kamu kerjakan. Ini sebagian ngulang. Bahkan ada lagi nih. Ini 5, 2 lagi 7. Ya, ini. Nah, sekalian, sampai sini saja perjumpaan kita, bahasan kita tentang keadaan alam Indonesia. Kamu pelajari, kamu perhatikan. Kalau ada yang nggak jelas, kamu tanya, japri ke Bapak ya. Kerjakan, tidak usah dikumpulkan. Nanti ada latihan sendiri untuk Bapak ambil nilai. Akhir kata, sampai sini saja. Sampai jumpa lagi di PJJ berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.